Untuk memperoleh derajat di sisi Allah itu tidak mudah. Ketakwaan itu harus diuji, kesabaran harus dibuktikan. Jika kamu belum punya nama sebagai kontraktor, maka kamu harus membuat nama besar, agar nama kontraktormu terkenal, dan orang akan mempercayakan sebuah proyek kepadamu. Jika kamu sudah punya proyek kontraktor yang ternama, berjalan di berbagai bidang, di pembangunan, penjualan, properti, dan lain-lain, maka akan banyak orang mempercayakan masalahnya kepadamu. Akan berdatangan banyak order. Seperti kedudukan di sisi Allah, maka kamu harus berjuang keras untuk mencapai kedudukan kewalian. Berjuang dan berjuang, kalau bisa berbagai julukan kewalian ada di dirimu, sebagaimana berbagai bidang kontraktor kamu kuasai. Lalu kalau kamu sudah punya nama besar, maka kamu namanya menjadi warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi. Lihat nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Allah mendatangkan ujian bertubi-tubi, seperti proyek yang tak ada henti. Dan mereka diarahkan untuk menyelesaikan proyeknya, padahal Allah bisa menjadikan semua orang di dunia itu semua jadi beriman. Kan tinggal memberi hidayah pada hati mereka, tapi Allah tidak melakukan itu, malah membiarkan Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun sampai harus belah laut segala, atau Nabi Muhammad SAW berulang kali berperang, bahkan sebelumnya terusir dari kota Makkah. Itulah agar para nabi itu menyelesaikan proyeknya, ujiannya, sabarnya, dan ridho atas ketentuan Allah. Untuk memperoleh derajat di sisi Allah itu tidak mudah. Ketakwaan itu harus diuji, kesabaran harus dibuktikan. Kalau hanya makan warak, merokok kredal-kredil, ngopi, hahaha, lalu mendapat derajat di sisi Allah, nanti derajat ketakwaan itu tidak bernilai dan berharga lagi. Ada orang yang mengeluh, kenapa kok saya dimusuhi? Kenapa saya dijahati orang? Kenapa tetangga saya iri padaku? Kenapa saya kok difitnah? Secara hakikat, jika kita berbuat baik dan berjuang di jalan Allah juga jalan kebenaran, maka iblis akan gatal, kepanasan, gregeten, bahkan marah-marah pada kita. Maka iblis akan turun tangan mengajak bala tentaranya menghasut, membisiki orang terdekat kita biar kita dimusuhi. Orang terdekat itu bisa anak, istri, suami, mertua, mantu, cucu, atau saudara, bahkan tetangga dan teman kerja kita. Kita difitnah, kita diiri dengki, itu semua iblis melakukannya karena tidak rela jika kita naik tingkatan langitnya, akan punya derajat di sisi Allah, jadi dimusuhi, diiri dan difitnah itu secara hakikat kita akan naik tingkatan langit dan akan punya derajat di sisi Allah asal kita sabar, kita ikhlas dan kita ridho. Difitnah itu justru malah tingkatan langitnya melesat. Apapun bentuk amal kebaikan yang kita lakukan pasti akan diuji. Jika Allah mendatangkan suatu kebaikan, lalu kita jalani, maka tanda kebaikan itu dianggap baik oleh Allah adalah amal kebaikan tersebut akan diuji. Diguncang, digoyang-goyang, dites, bahkan diberi beban untuk mengetahui quality control. Sejauh mana kekuatan kebaikan itu bertahan. Jika tidak goyah dan tetap istiqomah, maka kebaikan itu akan menjadi makom kedudukan kita. Ujian itu untuk mengukuhkan kita dalam suatu kebaikan.
misalnya sabar, syukur, amanah, dan lain-lain sifat yang terpuji. Salah satu contoh sifat amanah, ketika kita mulai beramal baik berupa sedekah, jika amal sedekah itu diterima Allah, maka Allah akan mendatangkan ujian berupa banyak harta, akan didatangkan harta berlimpah, lalu kita jadi kaya karena mendapat amanah berupa harta. Maka ujiannya adalah apakah harta tersebut kita tasarufkan di jalan Allah ataukah tidak. Iblis dan pasukannya akan membisiki kita, itu harta milikmu, dari kucuran keringatmu, dari usahamu, dari jerih payahmu, harus kamu simpan, nanti habis kalau kamu pakai beramal, jangan bersedekah. Jika kita ikuti bisikan tersebut maka kita gagal menjalani ujian. Konsekuensinya harta tersebut akan diambil kembali oleh Allah. Tetapi jika kita belanjakan di jalan Allah, maka Allah akan mendatangkan ujian harta yang lebih besar lagi. Makin banyak dan makin besar yang kita belanjakan di jalan Allah, maka kita akan dinyatakan sukses, insya Allah memperoleh ridhonya. Begitulah ujian-ujian itu didatangkan untuk mengangkat derajat kedudukan seorang hamba di sisinya, dan kemuliaan di sisi Allah itu harus melewati berbagai gelombang ujian demi ujian. Kalau kita belum diuji, maka itu adalah tanda bahwa Allah memandang kita ini belum pantas dan belum layak mendapatkan makom kedudukan di sisinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai manusia, tidak ada persiapan paling baik sebagaimana halnya susunan peraturan perencanaan, tidak ada sifat wara, seperti mencegah gangguan. Tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada sopan santun. Tidak ada syafaat sebagaimana taubat. Tidak ada ibadah sebagaimana ilmu. Tidak ada salat sebagaimana disertai rasa takut, khauf. Tidak ada kebahagiaan sebagaimana taufik. Dan tidak ada perhiasan paling baik sebagaimana akal. Hai anak Adam, kosongkanlah dirimu guna beribadah kepadaku, niscaya hatimu akan aku penuhi kekayaan, rumahmu aku isi rezeki, dan badanmu aku istirahatkan serta aku penuhi dengan kesehatan. Janganlah kamu lalai dari menyebut namaku, berzikir, sebab bila demikian, niscaya hatimu aku penuhi dengan hidup serba kekurangan. Badanmu aku letih payahkan dan dadamu aku beri kesusahan kedukaan, serta badanmu akan aku beri penyakit, kelelahan. Hai anak Adam, ketahuilah bahwa barang halal itu datang kepadamu secara setetes demi setetes, sedangkan barang haram mendatangimu bagaikan air bah. Siapa yang kehidupannya jernih, maka jernih pula lah agamanya. Hai anak Adam, janganlah kamu gembira dengan kekayaan duniawi karena bukankah kamu tidak kekal. Bersabarlah dalam bertaat kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu atas segala kesempitan. Jangan engkau gelisah sebab mengalami kefakiran, karena hal itu bukankah sudah ditentukan untukmu. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tinggalkanlah perbuatan dosa, karena hal itu adalah bekal bagi orang-orang berbuat dosa untuk ke neraka. Janganlah mabuk kesenangan pada kekayaan. Memang orang kaya itu terhormat di dunia, namun di akhirat ia amat terhina. Memang orang fakir miskin di dunia amat terhina, namun di akhirat ia terhormat.
Sesungguhnya kemuliaan akhirat itu lebih agung dan lebih kekal. Hai anak Adam, rezeki adalah rezekiku, puji, syukur hanya untuk diriku, sedangkan manfaatnya kembali kepadamu. Mengapa kamu tidak mau bersyukur kepadaku atas segala nikmat yang aku berikan padamu? Hai anak Adam, sampai kapan kamu mengumpulkan harta dunia, padahal ia bakal fana, dan kamu hancurkan akhirat, padahal ia adalah kekal. Hai anak Adam, andaikan seluruh penghuni langit, bumi sama-sama meminta ampun kepadaku untuk kesalahan-kesalahanmu, tentunya layak kalaulah kamu menangis atas semua dosa-dosamu, karena kamu tidak tahu bahwa dalam keadaan bagaimana kamu nanti menemui aku. Barang siapa sudi menerima bagian yang telah aku berikan untuknya qanaah dan bersyukur, maka rezekinya aku beri keberkahan dan harta benda duniawi pun memaksa diri untuk mendatanginya walaupun ia tidak menginginkannya. Hai anak Adam, luangkan waktu guna mengingat, berzikir kepadaku, niscaya aku menyebutmu di hadapan malaikat-malaikatku. Hai anak Adam, berbekallah untuk akhiratmu, sebagaimana bekalnya musafir yang cemas, takut kehabisan bekal. Dan murnikanlah amal perbuatanmu dari riya, beramal agar dipuji, disanjung orang. Barang siapa berbuat dosa maksiat dalam keadaan tertawa, niscaya aku akan memasukkannya ke neraka dalam keadaan menangis. Barang siapa yang duduk bersimpuh sambil menangis karena takut dan gentar kepadaku, niscaya aku akan memasukkannya ke syurga dalam keadaan tertawa. Hai anak Adam, dari tanah aku menciptakan kamu, ke tanah lagi aku kembalikan dirimu, dan dari tanah pula aku membangkitkan kamu. Tinggalkan keduniawian, bersiaplah untuk mati. Ketahuilah bahwa jika aku telah cinta, ridha pada hambaku, maka aku jauhkan dia dari duniawi. Aku permudah dunianya untuk kepentingan akhiratnya, dan aku perlihatkan keaiban-keaiban duniawi padanya, sehingga ia waspada terhadapnya, lalu ia mengerjakan kebajikan ahli syurga. Kemudian aku masukkan dia ke syurga dengan rahmatku. Namun jika aku telah murka pada seorang hamba, maka aku sibukkan dirinya dengan duniawi, tidak sempat bertaat kepadaku, aku biarkan dia dengan kesibukan dunianya, sehingga jadilah perbuatannya termasuk golongan penghuni neraka, maka aku pun memasukkannya ke neraka. Hai anak Adam, siapa yang sadar bahwa akhir perjalanannya adalah menuju kematian, bagaimana ia akan sukacita dengan dunia, dan siapa yang menyadari rumahnya kelak ada di liang kubur, bagaimana mungkin ia akan senang dengan bangunan rumahnya yang ada di dunia. Hai anak Adam, silahkan taatilah aku sekedar kebutuhan kalian kepadaku. Sebenarnya kesabaran kalian atas siksa neraka cuma sedikit. Berpakaianlah di dunia sekedar kalian bertempat tinggal di alam kubur, karena kubur itulah tempat tinggalnya amal perbuatan kalian. Hai anak Adam, sabarlah, rendahkan dirimu, niscaya aku akan mengangkat derajatmu. Bersyukurlah kepadaku, tentu akan aku tambah nikmatku untukmu. Mohon ampunlah kepadaku, niscaya dosamu aku ampuni. Hubungilah tali persaudaraan, rahmi, sanak familimu, niscaya aku tambah tempo masa hidupmu.
Mintalah sehat walafiat kepadaku dengan senantiasa berdiam, tafakur zikir. Ketahuilah bahwa keselamatan itu adanya dalam kesendirian, uzlah. Ikhlas ada di dalam sifat wara, zuhud berpaling dari duniawi untuk kenikmatan akhirat, adanya di dalam taubat. Ibadah ada dalam ilmu dan kekayaan ada di dalam qanaah, rida dengan pemberiannya. Hai anak Adam, berapa banyak orang yang aku beri nikmat namun akibatnya menjerumuskan dirinya ke neraka, karena dipergunakan untuk maksiat padaku. Berapa banyak orang yang ucapannya baik sedang ia berbuat aniaya atas diri sendiri. Berapa banyak orang membuka aib, berbuat maksiat dengan terang-terangan namun aku masih menutupinya. Berapa banyak orang yang tertipu dengan tubuhnya yang sehat terus-menerus padahal ia senantiasa berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Sesuai Quran Surat Al-An'am 120. Hai anak Adam, tidak akan memasuki syurgaku kecuali orang-orang yang tunduk dengan keagunganku dan hari-harinya ia lalui untuk mengingat, berzikir kepadaku, serta yang dapat mencegah dirinya dari hawa nafsu semata-mata hanya karena aku. Hai anak Adam, jika kamu menginginkan rahmatku hendaknya kamu senantiasa taat kepadaku, dan jika kamu takut akan siksaku, waspadalah dari berbuat maksiat kepadaku. Hai anak Adam, aku tidak menciptakan neraka-neraka itu kecuali untuk siapa-siapa yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Orang yang meninggalkan salat fardu, orang yang kikir, pengadu domba, orang yang ingin senantiasa disanjung orang lain, orang yang mencegah dari kewajiban menunaikan zakat harta bendanya, dan orang yang berzina, para pemakan riba, peminum minuman keras, buruh yang hianat, yang meratapi orang mati, penumpuk-numpuk harta benda haram, yang melupakan Al-Quran, yang cenderung kepada kebatilan, dan pengganggu para tetangga. Kecuali siapa yang mau bertobat, beriman, serta mengerjakan amal solih, maka mereka itu kejahatannya diganti Allah dengan kebajikan dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 3. Maka dari itu berhati-hatilah dan jagalah diri kalian. 3. Sesuai dengan Quran Surat Al-Furqan 70. Hai anak Adam, jika para penguasa akan masuk neraka karena sombong, suka memaksakan kehendak kepada makhlukku, sedangkan orang-orang awam dikarenakan bermaksiat padaku, orang-orang alim ulama karena iri dan dengki, para fakir karena lalai, para pedagang karena hianat curang, para tukang karena memalsu menipu, dan orang-orang ahli ibadah karena ingin disanjung, orang-orang kaya karena merasa pongah serta enggan mengeluarkan zakat, dan orang-orang miskin karena berbohong. Maka siapa lagi yang akan mencari syurgaku? Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Sesungguhnya orang yang sangat aku kasih kepadanya ialah yang beribadat bukan karena upah pemberian, tetapi semata-mata karena aku berhak untuk disembah. Dan siapakah yang lebih kejam dari orang yang menyembahku semata-mata karena inginkan sorga atau takutkan neraka?
apakah andaikan aku tidak menciptakan sorga dan neraka, aku tidak berhak untuk disembah. Hai anak Adam, lidahmu bagaikan singa, jika kamu lepas semaumu ia akan memakan, membinasakan kamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan yang siapa saja tiada yang serupa denganku, tidak ada yang membandingi aku, tidak ada kekuasaan bagi siapapun yang seperti kekuasaanku. Barang siapa di malam harinya senantiasa ia lewati dalam keadaan bersembahyang, maka ia terpandang di sisiku, dan derajat apapun yang ia minta pasti aku beri. Siapa yang menundukkan pandangannya dari larangan, apa yang aku cegah, maka ia aku amankan dari panasnya api nerakaku. Akulah Tuhan, kenalilah aku. Aku Maha Pemberi nikmat, bersyukurlah kepadaku. Aku Maha Pelindung, mintalah perlindungan kepadaku. Aku Maha Penolong, mintalah pertolongan kepadaku. Akulah yang harus dituju, menujulah kalian kepadaku. Akulah yang harus disembah, maka sembahlah aku. Aku Maha tahu dengan segala rahasia, maka waspadalah kepadaku. Sang Kiai.